Oh, temen ngaji gue dia. Dia di Kamboja ya, gue udah mau mati. Wah, Di Kamboja. dia di penjara. Lu tau gak, banyak anak Sarbum, anak Paragon yang dioper ke Kamboja. Itu selot. Oh iya anjir. Iya, kalau di Kamboja tuh orang-orang besar yang main selot. Sumpah di situ. Gue nggak bohong. Makanya kata gue serem banget, banyak di sini backdoor. Abangnya Mae tau gak? Tau. Udah mau mati selalu dikejar-kejar ini gede selot. Ih, pokoknya serem banget Emang ya di sini. Kamboja tuh penjara. Gak bisa pulang, dia nggak bisa balik ke Indonesia, gila. Kamboja tuh apa sih Sal? Kan di Paragon banyak orang-orang Kamboja Niger. bego. Kan di Paragon banyak orang-orang Niger, orang-orang Pakistan. Sekarang kan merajalela, dia lewat mulu deh. Pokoknya yang kata sumpah gue mah sampai enak gitu ya ngeliat orang-orang Niger baik banget gitu di Indomaret. Gue sampai kayak udah gitu. Kalau misalkan kalau Indomaret ya, gue paling enak kan diliatin dari atas sampai bawah, jijik banget tuh gue Niger goblok gitu gue. Geli gue. Tapi masih rame ya Paragon. Emang lu gak temenan Bil di IG-nya? Galau mulu dia itu, lu lihat. Capek gue sama dia. Sebenarnya kasihan sih. Lu temenan Bil emang di IG-nya? Masih kan? Lu lihat aja statusnya. Statusnya lihat aja. Dia lagi galau sekarang. Siapa? Meli, lu sama Meli kan? Gue udah lama gak main sama dia. Si Virus. Siapa sih kakaknya? Bella. Erika. Belum bego. Gue mau ngomong tapi takut orang lewat anjing. Enggak, siapa? Bilang makanya jangan kawin aja, so suruh nikah siapa anjing, siapa cowok. Dia belum nikah ya? Kan apa ya, kan gua kan maksudnya kan security di sini kan bilang ya, sebenarnya gua nggak mau ngomongin ini sih, cuman kayak bilang gini kan cowok gua kalau jemput gua ke rumah kan bilang makanya jangan, itu siapa sih, si Nabila bilang siapa itu, buat siapa, si Meli. Cowok gua kan kalau ke rumah gua jemput gua pakai mobil, ceritanya inilah security ngomong ke abang gua waktu abang gua nongkrong ini, gila gue salut ya cool sama adek lu. Dari sekian gue lihat di sini yang pacaran yang bawa mobil cuman pacar adek lu, pokoknya gitu-gitu. Terus gue bilang, gue mah nggak yang gimana sampai cowok gue bilangin ya, udah kamu jangan bawa mobil deh, bawa motor aja, bawa motor. Gue sampai enak saking kayak, terus gue takut ada orang aja. Namanya Aira bilang gini, pokoknya gue dibilang gini, anjing gue booming sumpah, cuman gara-gara cowok gue bawa mobil nih. Udah akhirnya besok gue suruh bawa motor terus. Akhirnya ceritanya, lu gimana sih, gue kenapa nggak mau nampilin gue yang bucin-bucin, padahal mah setiap hari cowok gue main ke rumah, cuman gue nggak posting gitu kan. Lu tahu itu orang-orang pada apa, pada minta doa ke gue, katanya gimana caranya terus biar dapetin cowok yang kayak cowok gua, begitu gue bilang tuh gini, kak semua tuh udah qadarullah Allah, gue bilang sebenarnya, tapi gue pernah setiap pas abis gue dari pondok, gue selalu ngamalin doa yang gue amalin dari pondok gue cuman itu aja sih Pin, tapi gue nggak merasa itu buat amalan bagi gue, tapi ya kekabul aja, ngerti gak sih? Gue nggak minta sama Allah kayak, ya Allah hadirkan hamba jodoh yang begini gitu, enggak, cuma gue kayak doa aja gitu buat masa depan. Tetangga selalu, Bil parah, lu kalau tahu Bil, kalau lu masih di sini, lu nggak akan, masa gue nggak pernah semuak ini ya, gue sampai sedih banget di sini, bener-bener sampai gue bilang gue tuh pengen pindah gitu, gue pengen bawa emak gue dari sini, gue sampai bilang ke cowok gue bilang gini ya,
pokoknya aku nggak mau tahu ya, gue bilang aku maunya aku nggak mau tinggal di rumah kamu, nggak mau tinggal di sini juga, jadi kita harus punya rumah. Gue nggak mau, gue bilang kayak gitu. Kata cowok, ya saya iya insya Allah Bismillah ya kita gini ya, gue bilang gitu tuh. Akhirnya sakit hati gue banget, sakit hati ya emak gue. Aduh kalau gue di sana gue ajak pas pacaran nginep Sofir panas anjing gila sumpah ya. Gue yakin sih kalau si Bila masih di samping rumah gue julid mulu sama dia demi Allah. Ya lagi. Nah udah gitu cerita happy gitu ceritanya. Di sini tuh lu ngerti gak sih orang-orang di sini tuh pada beriri-iri. Lu ngerti gak beriri-iri? Apa nih kita ada dijulidin, gak ada direndahin. Lu ngerti kayak gitu? Emang kayak gitu ya kayak dari dulu juga. Ya kan? Tuh lo aja pada ngomong. Sekarang tuh lebih menjadi apa ceritanya. Sebenarnya gue ngomongin ini ya, ini tentang keluarga gue. Kayak gue kan ceritanya gue baru ngambil motor. Oh itu booming sesarbung. Lu gila banget. Maksud gue kalau orang yang beli motor orang-orang lain gitu kayaknya fine aja. Kenapa pas gue jadi kayak booming apalah segala macam. Dan nanti gue udah enak tuh di situ, gue diem aja, gue diem 1000 kata. Terus gue bilang ya diemin aja nih, diemin. Gue bilang itu ke mak gue. Makanya itu Sarbung maunya kayak kampung mati, mau kayak kampung mati. Makanya emang anjir demi udah nggak ada kehidupan di sini tuh. Sepi itu sepi julid aja. Demi Allah ya. Nih ceritanya, gue beli motor lah di bumi lah. Setiap gue lewat gini, si motor baru ya macam gitu kayak gue bilang alhamdulillah gue gitu. Saking gue muak gitu mas gue, kayak lu kayak nggak pernah ngeliat orang beli motor aja anjing mati gue gitu kan. Udah tuh akhirnya udah mana kata gue ini plat nomor gue turun kayak cepetan. Gue malu maksudnya kan gak ada plat nomornya ya. Sumpah Pin, orang gue tuh beli motor bukan buat gaya-gayaan, kebutuhan. Karena abang gue kerja pakai, terus gue kuliah sama mak gue ngajar ujung-ujung kayak apa gitu kan. Kata cowok gue tidur. Iya anjing, gue sumpah gue kesel banget. Terus Jadi jangan di Sari Bumi lagi, pindah. makanya lu tahu sekarang si Busuna habis itu. Guru ngaji gue ya. Bacot sini, nggak takut gue. Emang malu gak akur-akur? Udah bertahun-tahun deh gue udah 23 tahun. Anjing, mak gue diguna-guna sama dia. Oh iya. Main dukun dia, lu kalau mau tahu. TBL, takut banget loh. Lu tahu gak ya Pin? Kalau emak gue nggak punya amalan, kalau emak gue nggak punya emak gue udah mati. Lu percaya gak itu? Bisa sih, kan dia padahal guru ngaji gue loh. Dia nggak punya jamaahnya pada nggak mau sama dia. Karena lu tau apa? Setiap dia datang nih ke tempat-tempat, dia nggak ada yang mau ngajar sama dia sekarang. Kalau mau tahu Pin, makanya dia iri sama mak gue. Apalagi lihat cowok gue bawa mobil, gue beli motor, apalagi ya. Terus kemarin yang datang jamaah mak gue naik Pajero Expander yang datang ke rumah gue. Terus mak gue dibeliin kasur sama jamaahnya, dibeliin lemari. Dia apa nggak tambah panas. Udahlah akhirnya panas tuh dia. Mak gue sakit nih Pin, nggak sembuh, nggak bisa jalan. Mak gue nangis, dibawa lah ceritanya ke Abah Udi. Lu tahu, nah gue diguna-guna sama dia udah setahun. Kakinya diikat pakai kawat, dipakein paku, terus kepalanya ditusuk, pokoknya pakai paku gitulah yang dukun-dukun begitu tuh sampai gitu. Terus si Abang Udinya ngomong kayak gini, ya Allah Umi, sampai lu tuh gak mak gue kurus. Terus sekarang lu nggak tahu, lu lihat tadi gue di post di IG, ininya turun gitu, kurus gitu mak gue. Disumpah gue sedih banget demi Allah. Terus gue bilang aja gini, gue sakit hati ya, nih sakit hati. Gue bener-bener benci sebenci-benci anak guru ngaji loh. Nih, sumpah. Lu tahu mak gue diapain, mak gue digituin sama dia. Sampai pertama katanya diajak ngobrol tuh sama itu sama setan ya, masih dipin goblok ya, menghubungkan. Nah, diajak ngobrol lah nih sama si dukunnya, dibayar berapa gitu kan kata Abah Udi itu. Pertama kali dia tuh bayarnya ke dukun itu 900.000. Terus kesini nggak punya duit kali, cepet. Gue mau ngakak. Terus kalau dia di depan rumahnya gue giniin aja, dasar kang dukun, gue gitu sumpah. Gue kesel demi Allah. Terus lo tahu di samping rumah si Nabila,
yang di Mading, Bil, lu tahu itu pinggirannya kan ada begituannya kan, sekarang kan ada batu-batu kecil di situ, tapi kan ada tanah di pinggirannya yang di samping Mading tuh, tau kan? Iya tahu gua. Lu tau gak itu setiap malam Jumat masa ada kuburan kecil isinya kain kapan sama apa gue nggak tahu. Terus gua, si Pais, Manuel, sama si Gobeng, sama si Udin, gue bilang ini, gue panggil Udin, sini lu Udin, gue bilang itu. Terus kata dia, kenapa Cop, kata dia gitu. Terus gue bilang, sini lu bongkar itu cepetan, gue bilang gitu. Terus kata gue gitu. Terus kata dia, ya apaan, gue takut, cepetan, gue bilang kayak gitu. Dibongkar si Udin pakai bambu, dia sodok-sodok. Pas dilihat kain kapan, anjir, coba siapa yang mainin? Gila nggak lo? Gila nggak? Sumpah. Ya mati gua. Guys, come on. Ini 2025 anjir, lo masih main dukun. Fuck you, kata gua. Tolol anjir, galak banget kan. Pas lama akhirnya gak masih dia lu, dan lu tau gak sekarang orang tuh pada ngomongin dia apa, karena suaminya tuh dijadiin babu. Lu bayangin deh, ini setiap mau pergi suaminya di mobil kijang itunya tuh, mobil kijang tua ya, dia begini nunduk kayak begini, Buat Putri udah tidur. nungguin dia keluar, gak keluar. Pas keluar ceritanya tuh dia buka pintunya kan, suaminya dibilang apa gini, tutup tuh pintu gitu. Gue keras gue. Terus ceritanya gue lagi ulangan ceritanya cowok gue bantuin gue lah sampai jam 2 malam di rumah gue. Itu pintu gue kebuka depan, mak gue juga belum tidur. Mak gue lagi main HP, bapak gue juga lagi nonton YouTube. Mobil cowok gue difoto sama dia, terus dikirimin ke siapa? Ke Supri, ke bapaknya Gobeng. Bapaknya Gobeng ngomong apa, lu mau tau? Dia ngomongin, biarin aja bu, kan ada orang tuanya, kecuali nggak ada. Mampus, kata gua. Aduin, mampus, gue bilang aja. Gue pengen gitu, sumpah. Besokan paginya abang gua gini, anjing, kata abang gua gini, sini meme, iba mau ke rumahnya. Abang, lu tau sendiri abang gua. Terus kata mak gua gini, jangan Misbah, jangan, biarin. Bayangin gak, saking sirik sama keluarga gue. Gila. Gong banget gak sih Sari Bumi ini sekarang? Masya Allah kan. Gue aja sampai kata gue, kapan ya, gue bilang gue pengen, makanya gue bilang gue pengen punya rumah, tapi gue gak mau di sini, gue bilang. Gue pengen bawa emak gue, pengen bawa bapak gue. Udah di sini siapa kan Isbah suruh tinggal sini. Gue enak abisannya emak gue digituin. Udah ah. Gue join live, gue nontonin live lu aja, gue mau end live. Dia ampun. Gue mau matiin lampu anjing, ngantuk. Iya kayak gitu, pero masih sama. Ntar gue join live lu. Iya. Aja Sof. Tuh kan kalau gue live sendiri pasti ada yang undang-undang. Emang lu di Perum sekarang? Enggak kan, lu di Perum. Pin, kalau gue live sendiri banyak yang undang-undang gitu anjing. Kan gue enak kan. Demi apa lu di Perum, Bila? Wah kacau. Serius di Perum? Berarti deket. Ih gila. Kok lu gak bilang, Bil? Di Ngigo setahun. Karena lu nikahnya udah setahun. Ih sumpah. Di Perum di mana goblok? Ih sumpah gue baru tahu ya, demi Allah baru tahu. Makanya gue bilang dia jauh, gue bilang. Isu nikahnya kalau ketemu Agustus tahun ini 2 tahun. Oh iya, maksud gue lu tinggalnya. Ih sumpah Pin, gue di undang-undang anjir. Iya gak kerasa ya, cepet banget lu Bil. Enggak, gue sumpah speechless. Kok lu di Perum bukannya di Tiga Raksa? Di Perum di mana ya, Giling? Di dekat belum? Bila lu kenapa gak ini dah? Nggak emeng-emeng anjir. Salah siapa? Isu tapi gue diajak live bareng dulu. Gue lagi pilek. Astagfirullahaladzim. Iya sekarang di Perum udah
Perum 1. Iya maksud gue teh di mana? Perum kan gue nggak tahu Perum tahu. Maksudnya gue tahu Perum. Perum 1 tuh dekat mana? Bokap gue buka warkop lagi di dekat Malabar. Oh iya. Di mana anjir? Warkop kayak angkringan. Ayo ke sana yuk. Ayo anjir, kalau di Perum mah gas-gas aja gue. Gue kira lu masih di ini, Oncom. Ih, Bila lu gila ya. Kok gak ada info perpindahan gitu. Gue udah tahu ya anjir. Gue baru aja ke Malabar sama cowok gue. Warkop kecil-kecil aja soh, baru buka Januari. Ya alhamdulillah gak apa-apa lah. Kan kalau kan kita main. Nanti kan kalau kita main kan support. Berarti gak apa-apa. Sumpah. Gue dukung banget anjir Pak Yasin. Itu bapak gue dulu ya, bapak gue kedua. Di mana anjir? Di mana? Nanti gue kesana deh. Serius deket Malabar. Di mana? Gue ke Malabar mulu anjir. Dia bilang gue lagi di rumah aja sekarang, tinggal nunggu HPL ini. Ih sumpah. Ih lu kenapa gak bilang besok Senin gue kuliah? Ih bila goblok ya. Gue WA-nya ganti sih. Coba kirim nomor lu ya ke DM gue.